Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, termasuk pembahasan tentang honorer, nasib honorer, seleksi CPNS, seleksi P3K, juga pendidikan profesi guru dan tunjangan profesi guru, serta hal lain yang ada hubungannya dengan informasi pendidikan dan informasi guru. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira yang semakin membuat Bapak Ibu honorer yakin bahwa semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya pastikan bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum masuk pada informasinya, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Penghapusan tenaga honorer yang sudah di depan mata ini menghantui para honorer non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN, sehingga membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan 4 kementerian lainnya, yang mana hal ini penting turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di tanah air. Nah, Bapak Ibu, tentunya yang kita kehendaki di sini pertemuan antara Menpan RB dengan 4 menteri lainnya, yaitu tentang pembahasan honorer ini mengerucut pada solusi terbaik yang membawa atau mengantarkan Bapak Ibu honorer ke pintu gerbang aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, informasinya di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan 4 kementerian rapat bersama membahas putusan terkait dengan penghapusan tenaga honorer ini. Harapan bahwa apa yang dibahas adalah sifatnya positif, menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah, demikian dengan Bapak Ibu honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Abdullah Azwar Anas, berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan tenaga honorer ini. Kemenpan RB meminta supaya tenaga honorer di Indonesia memiliki kesejahteraan sebelum diputuskan dalam rangka penghapusan per 28 November 2023 tahun ini. Artinya yang dimaksud oleh Menpan RB di sini ialah semua tenaga honorer ini persoalannya sudah tuntas sebelum 28 November 2023. Meski permintaan atau pemerintah akan segera merealisasikan penghapusan honorer pada tanggal 28 November 2023 akhir tahun ini, namun pemerintah telah memberikan opsi terbaik kepada seluruh honorer di Indonesia. Tentu opsinya adalah opsi yang diinginkan, yang mana semua honorer ini nantinya menuju kepada aparatur sipil negara dengan status P3K maupun CPNS. Adapun opsi terbaik tersebut adalah mengangkat honorer menjadi P3K. Ingat Bapak Ibu ya, opsi yang telah dipikirkan, dibicarakan, dan diputuskan oleh Menpan RB bersama dengan para menteri lainnya, yaitu mengangkat seluruh honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 tahun ini dengan catatan tanpa melalui seleksi tes atau tahapan tes. Jadi sungguh bergembira Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini yang sudah lama menantikan keputusan pemerintah dalam hal menentukan nasib Bapak Ibu honorer yang selama ini di ujung tanduk atau tidak jelas. Tetapi dengan pertemuan 4 menteri ini bersama dengan Menpan RB, maka jelas nasib Bapak Ibu honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Akan tetapi, ingat bahwa tidak seluruh honorer di Indonesia yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 tanpa tes ini. Ada juga yang mungkin tidak memenuhi syarat. Namun yang memutuskan memenuhi syarat ataupun tidak adalah pemerintah sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tentu ini ada regulasinya atau ada dasar hukumnya dalam hal menetapkan hal itu.
Honorer yang datanya telah terekam di database Badan Kepegawaian Negara atau telah terekam di database BKN, secara otomatis diangkat menjadi P3K tahun 2023 tanpa seleksi tes. Sedangkan honorer yang datanya tidak terekam oleh database BKN, terutama honorer swasta, ini menjadi permasalahan utama terkait kebijakan penghapusan honorer ke depan ini. Honorer yang tidak diangkat menjadi P3K dikhawatirkan akan terdampak PHK atau pemberhentian hak kerja secara massal. Tapi ingat Bapak Ibu, yang telah disampaikan di sini bahwa yang tidak terekam datanya itu adalah honorer swasta. Tetapi honorer negeri yang memenuhi syarat semuanya terekam dan bahkan lengkap dengan SPTJM, kecuali 5 instansi lagi. Ini adalah sebagai hasil verifikasi dan validasi data BKN setelah 31 Maret 2023 tahun ini. Oleh sebab itu, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepada lebih dari 50% honorer di Indonesia. Sedangkan tidak memungkinkan untuk mengangkat seluruh honorer di Indonesia menjadi P3K. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan anggaran negara yang membengkak. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa dirinya bersama dengan jajarannya sedang menelusuri atau sedang mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru honorer. Ini untuk guru Bapak Ibu ya. Sementara yang lainnya, misalnya kesehatan teknis dan honorer lainnya, ini juga dipikirkan oleh pemerintah, yaitu melalui Menpan RB tentunya. Salah satunya dengan menekan pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru P3K sesuai dengan kebutuhan tentunya. Tidak mungkin di luar batas kebutuhan, karena memang nanti akan bermasalah apabila diusulkan di luar batas ketentuan atau di luar batas kebutuhan. Permasalahan terkait penghapusan honorer fokus utamanya yaitu kepada tenaga kependidikan atau tenaga pendidik. Permasalahan terkait dengan penghapusan honorer ini, yang mana fokusnya sebagaimana telah disampaikan tadinya adalah fokusnya adalah pendidikan, yang mana semua guru honorer nantinya itu diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, pertanyaan, apakah honorer tenaga kesehatan, kemudian honorer tenaga teknis, dan honorer lainnya juga diangkat menjadi ASN? Ingat bahwa ada informasi yang disampaikan oleh DPR RI bahwa termasuk clean service atau office boy, bahkan Satuan Polisi Pamung Praja, di luar dari honorer tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga teknis, ini diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K juga. Rapat dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan penghapusan honorer diikuti oleh Wakil Ketua Keuangan, Ketua Wakil Ketua Menteri Keuangan Suhasil Nazara, kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Firman, kemudian Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Itulah yang ikut pada rapat tersebut dalam hal membahas terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 ini, dan pesertanya didominasi oleh pejabat dari Kementerian Keuangan dalam hal membahas anggaran terkait dengan pembiayaan ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, semoga hal ini bisa terwujud dalam waktu yang cepat, dan selamat kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tahun 2023. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.